ketika aku tinggal di Mekah pada tahun 599 Hijriah. Di sana aku bertemu dengan banyak pria maupun wanita yang sangat terhormat, beradab, dan saleh. Tak ada satupun di antara mereka yang membangga-banggakan diri. Sekalipun mereka memiliki berbagai keutamaan dan kemuliaan. Orang-orang seperti Abu Syaya, Zahir bin Rustam bin Abu Raja al-Isfahani, dan saudara perempuannya, binti Rustam, seorang wanita tua alim, seorang teladan cemerlang di kalangan kaum wanita. Syekh ini mempunyai seorang anak gadis. Seorang dara semampai yang memikat perhatian orang yang melihatnya. Yang kehadirannya menerangi pertemuan-pertemuan dengan sinar cemerlang. Yang mempesona dan membuat terkagum-kagum semua orang yang bersama dengannya. Dan menawan kesadaran semua orang yang memandanginya. Namanya adalah Nizam, keselarasan. Dan nama panggilannya adalah Ain al-Syams, mata sang surya. Dia sangat religius, alim, zuhud, seorang bijak di antara orang-orang bijak di tanah suci itu. Menurut Ibnu Arabi dalam mukadimah karyanya itu, secara lahiriah karya itu merupakan untaian puisi cintanya kepada gadis rupawan itu. Tapi sebenarnya karya itu merupakan ungkapan cintanya kepada Sang Pencipta. Selama 2 tahun di Mekah, tahun 1202 sampai tahun 1204, Ibnu Arabi sibuk dalam penulisan. Karya-karyanya pada periode ini adalah Miskatul Anwar, Ilyatul Abdal, Ruhul Quds, dan Tajul Rasail. Namun karyanya yang paling monumental adalah Al-Futuhatul Makkiyah, yang diklaimnya merupakan hasil pendidikan langsung dari Tuhan. Penulisan kitab yang menjadi masterpiece-nya ini berawal dari peristiwa saat ia bertawaf di Ka'bah, di mana dia bertemu dengan figur pemuda misterius yang memberinya pengetahuan tentang makna esoterik dari Al-Quran. Di samping itu, sebuah visi tentang Nabi Muhammad melengkapi perjalanan rohaninya menuju puncak, yakni sebagai penutup kewalian. Pada periode Mekah ini juga terjadi pertemuan antara dia dengan Syekh Majduddin Ishaq bin Yusuf dari Anatolia daerah Rum. Syekh ini adalah seorang tokoh spiritual penting yang menjadi penasehat raja di Istana Seljuk, yang suatu saat nanti akan menjadi ayah dari Sadruddin Al-Qunawi, salah seorang tokoh kunci di antara murid-murid Syekh Al-Akbar. Pada tahun 1204, 601 Hijriah, Ibnu Arabi meninggalkan Mekah menuju Baghdad, dan tinggal selama 12 hari lalu melanjutkan perjalanan ke Mosul. Tinggal di Mosul selama 1 bulan. Ibnu Arabi bertemu dengan Abdallah bin Jami, yang memberinya pentahbisan Al-Hidr untuk ketiga kalinya. Selama tinggal di sini, ia berhasil menyelesaikan 3 karya, yaitu Tarazulah Al-Mausiliyah, Kitab Al-Jalal wal Jamal, dan Kitab Kun Malabuda lil Murid Minhu. Dari Mosul, selama tahun 1205, 602 Hijriah, mereka, Ibnu Arabi dan Habasyi, berangkat ke utara melalui Diyarbakir dan Malatya sampai di Konya. Pada tahun ini, Ibnu Arabi menyusun Risalah Al-Anwar, Risalah Cahaya, dan untuk pertama kalinya berhubungan dengan Ahaduddin Hamid Al-Kirmani, seorang guru spiritual dari Iran. Pada tahun 1206, Ibnu Arabi menuju ke Yerusalem lalu Hebron. Di sini berhasil menulis kitab Al-Yakin, dan menunaikan ibadah haji di Mekah pada bulan Juli tahun 1206. Menjelang 1207 mereka kembali berada di Kairo, berkumpul bersama sahabat lama Ibnu Arabi dari Andalusia, yaitu Al-Hayat dan Al-Maururi. Tetapi sayangnya lingkungan di Kairo tidak bersimpati pada Ibnu Arabi, karena ajaran-ajarannya dianggap menyimpang dan dituduh melakukan bid'ah. Mereka merasa tertekan dengan keadaan ini. Pada akhir tahun 1207, Ibnu Arabi kembali ke Mekah untuk melanjutkan belajar hadis, dan juga mengunjungi keluarga Abu Syuja bin Rustam. Setelah tinggal di Mekah sekitar 1 tahun, lalu berjalan lagi ke utara menuju Asia Kecil. Tiba di Konya pada tahun 1210, 607 Hijriah, dan disambut baik oleh penguasa Kaikaus dan orang-orang di sana. Pada tahun 1212, 609 Hijriah, Ibnu Arabi kembali mengunjungi Baghdad. Di sana dia bertemu dengan guru sufi terkenal Sihabuddin Umar Al-Suhrawardi, pengarang kitab Awarif Al-Ma'arif. Pada periode antara tahun 1213 sampai tahun 1221,
Ibnu Arabi berkelana lagi ke Aleppo, Mekah, Anatolia, Malatya dan Aleppo lagi. Sewaktu tinggal di Malatya, Ibnu Arabi sempat menulis Istilahat Al-Sufiyah. Pada tahun 1221 di Aleppo, Majduddin Ishaq wafat, dan Ibnu Arabi mengambil tugas membesarkan dan mendidik putra Majduddin, Sadruddin Qunawi yang saat itu berusia sekitar 7 tahun. Tidak berapa lama kemudian, sahabatnya Al-Habasyi juga wafat. Pada tahun 1223, 620 Hijriah, Ibnu Arabi menetap di Damaskus hingga akhir hayatnya. Kecuali sekedar kunjungan singkat ke Aleppo pada tahun 1231. Perjalanan yang panjang, hasil karya yang luar biasa, kefakiran dan kemiskinan yang menjadi panggilan hidupnya, semua telah menggerogoti kesehatannya. Kini dia amat terkenal dan dihormati di mana-mana. Penguasa Damaskus Al-Malik Al-Adl menawarinya untuk tinggal di istana. Di sini Ibnu Arabi merampungkan karya besarnya Futuhatul Al-Makkiyah, dan juga Fususul Hikam sebagai ikhtisar ajaran-ajarannya. Selain itu, menyelesaikan puisinya Al-Diwan Al-Akbar. Adapun Sadruddin Al-Qunawi yang telah dibesarkan dan dididiknya, selalu mendampinginya dengan setia. Bersama dengan Awaduddin Kirmani, sahabat Ibnu Arabi sekaligus guru Qunawi. Ibnu Arabi wafat di Damaskus pada tanggal 16 November tahun 1240. 28 Rabiul Tsani 638 Hijriah. Dalam usia 76 tahun. Kadi ketua di Damaskus dan 2 orang murid Ibnu Arabi melakukan upacara pemakamannya. Ibnu Arabi sering mengikuti Zawiyah Al-Ghazali di Masjid Jamik Damaskus. Zawiyah tersebut adalah ujung tembok antara barat dan timur, yang ditujukan untuk memperoleh berkah dari Imam Ghazali. Suatu hari guru Zawiyah ini tidak hadir, sementara Syekh Muhyiddin hadir. Para ahli fikih di sana lalu berkata, "Tuan, sampaikan satu pelajaran dan uraikanlah untuk kami." Beliau menjawab, "Saya ini sebenarnya bermazhab Maliki, tetapi apakah materi yang kalian pelajari kemarin?" Mereka lalu menunjukkan salah satu bagian dari kitab Al-Wasit, sebuah karya fikih monumental dari Imam Ghazali. Kemudian Ibnu Arabi menyampaikan salah satu materi dari kitab tersebut, dan menjelaskannya secara panjang lebar. Hingga mereka berkomentar, "Kami belum pernah mendengar pembahasan sebagus ini sebelumnya." Ibnu Arabi menulis kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah ketika di Mekah. Lalu saat beliau tiba di Irak, orang-orang menanyakan kitab itu kepadanya. Ia menjawab, "Naskahnya ada di Mekah." Mereka berkata, "Wah, kita harus mempunyainya." Beliau pun mendiktekan kitab itu berdasarkan hafalan beliau. Saat naskah Mekah itu tiba di Irak, ternyata tidak ada perbedaan sama sekali dengan yang didiktekan. Al-Manawi berkata, salah satu karamah beliau diceritakan oleh salah seorang muridnya, Sadruddin Qunawi. Katanya, "Guru kami, Syekh Ibnu Arabi mampu bertemu ruh siapa saja, dari golongan nabi dan para wali terdahulu yang dia kehendaki dengan 3 cara. Pertama, beliau menarik ruhaninya di alam ini, dan menjumpainya secara fisik dalam bentuk yang sempurna, yang mirip dengan bentuk fisik terbaik yang dimilikinya waktu masih hidup di dunia. Kedua, dengan cara menghadirkannya dalam mimpi. Dan ketiga, dengan cara beliau melepaskan diri dari jasadnya, dan menjumpai ruh yang dikehendakinya. Ketika itu Ibnu Arabi pergi dengan kapal laut bersama para sahabatnya. Saat itu laut tiba-tiba berombak besar hingga kapal yang mereka naiki nyaris tenggelam. Para penumpang berlarian mendekati Ibnu Arabi dan berkata, "Tuan Guru, kita mendapatkan cobaan yang berat, dan kita hampir saja celaka, sementara Anda seorang guru yang mulia. Doakan kepada Allah agar Dia menghilangkan apa yang diturunkan kepada kita." Kemudian beliau berkata, dengan karunia dan pertolongan Allah. Beliau berhenti di puncak kapal dan berkata kepada laut, "Tenanglah hai laut kecil. Di atasmu sekarang ada lautan ilmu." Laut pun lalu tenang dan lenyaplah ketakutan para penumpang. Lalu seekor makhluk muncul dari laut dan berkata, "Hai pemimpin para arif, aku ingin bertanya tentang si perempuan yang suaminya berubah menjadi kera atau menjadi batu. Apakah ida yang tepat untuknya?"
Beliau diam tak mengetahui jawabannya. Lalu beliau mendapatkan bisikan dari Rasulullah yang berkata kepadanya, "Katakan kepada makhluk itu, jika si suami berubah menjadi kera, maka idah wanita tersebut adalah idah talak. Dan jika berubah menjadi batu, idahnya adalah idah mati." Si makhluk lalu berkata, "Panjatkan solawat kepada yang mengajarimu." Ternyata makhluk itu adalah Nabi Khidir.